Sebelumnya pada bulan yang lalu dari kajian yang sebelumnya kita telah membahas bahwasanya masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di muka bumi ini yang pertama kali didirikan adalah Baitullahil Haram atau Masjidil Haram, dan peletakan fondasinya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dimulai sebelum Nabi Adam itu diciptakan. Jadi peletakan fondasinya sudah Allah tetapkan di lembah Makkah, itu sudah ada fondasinya. Maksudnya fondasi di sini nanti pada saat itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan istri beliau Hajar dan putranya yang bernama Ismail di lembah Makkah tersebut, tempat yang akan dibangun Baitullah itu seperti tanah gundukan lebih tinggi daripada dataran-dataran yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah pertama untuk menyembah Allah yang Allah tempatkan di muka bumi ini adalah Makkah. Itu Makkah al-Mukarramah dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan demikian. Jadi tempatnya itu lebih naik sedikit gundukan tanah seperti itu. Di situ nanti Nabi Ibrahim akan meletakkan bangunan Ka'bah. Nah, di dalam Al-Quran Allah tegaskan bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lah yang membangun masjid tersebut. Allah Subhanahu wa ja'alna baitana mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan al-bait, yaitu Baitullahil Haram, yaitu Masjidil Haram, sebagai masjid yang pertama yang Allah tempatkan di muka bumi ini. Dia akan menjadi mathabah lin-nas, tempat manusia itu untuk memperoleh pahala. Mathabah yaitu Sawab itu pahala. Jadi porosnya orang-orang untuk memperoleh pahala, pusat orang-orang untuk meraih pahala di sisi Allah. Maka akan kita lihat hari ini, sudah kita lihat hari ini bahwasanya Ka'bah itu menjadi pusat manusia itu untuk memperoleh pahala di sisi Allah, karena menjadi kiblat. Semuanya menghadap ke arah kiblat. Wa amna, dan dia menjadi tempat yang aman bagi orang-orang. Wattahidu bimaqami Ibrahim musalla, maka jadikanlah tempatnya Nabi Ibrahim berdiri untuk membangun Ka'bah itu sebagai musalla, sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini telah maqam Ibrahim ini terdapat perbedaan pendapat para tafsir, namun yang saya pilih sebagai pendapat yang paling kuat menurut saya adalah maqam Ibrahim itu adalah sekeliling Ka'bah. Karena ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu berdiri di Ka'bah itu. Jadi menempatkan ada batu pijakannya itu ditempatkan di satu sisi. Setelah terbangun Ka'bah, dipindahkan lagi ke sisi yang lain, dibangun lagi, sehingga maqam Ibrahim itu ditempatkan oleh Nabi Ibrahim keliling-keliling sampai berkeliling penuh. Maka pendapat yang saya pegang bahwasanya maqam Ibrahim itu sekeliling Ka'bah itu adalah maqam Ibrahim, karena maqam itu tempat berdiri, dan Nabi Ibrahim berdirinya tidak di satu tempat saja. Nabi Ibrahim berdirinya dia mengelilingi Ka'bah tersebut. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lil-talibin, dan kami beri tugas Ibrahim dan Ismail putranya itu untuk membersihkan masjid lil-talibin, bagi orang-orang yang bertawaf, wal-'akifin, dan bagi orang-orang yang beriktikaf, wal-ruk'is sujud, dan bagi orang-orang yang ruku dan sujud. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah, keutamaan membangun dan memakmurkan masjid ini adalah tugasnya Nabi Ibrahim dan
bagi kaum muslimin yang dia itu berjuang untuk membangun rumah Allah dan kemudian memakmurkan rumah Allah, sejatinya mereka ini telah mewarisi Nabi Ibrahim alaihissalam, mewarisi tugasnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, membangun masjid, merawat masjid, dan berkhidmat untuk pelayanan umat dari masjid. Mereka adalah pewarisnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena tugas ini tugas yang mulia, tugas yang pertama kali Allah embankan kepada hambanya yang soleh pada saat ini. Dimana kalau kita lihat ada orang kaya di Mekah pada saat itu, ada orang tetapi tidak ada orang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim itu untuk menyuruhkan haji kepada orang-orang. Wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan, serukan kepada orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu rijalan, kalau nanti akan datang kepada Anda dengan berjalan kaki, kata Allah. Nah, Nabi Ibrahim waktu itu enggak protes sama Allah, ya Allah, enggak ada orang di sini kayaknya pas saya mau naik gitu kan, mau nyuruhkan apa, tapi Nabi Ibrahim langsung naik ke atas bukit, serukan wahai manusia sekalian, laksanakan haji, laksanakan haji. Ada enggak ada orang waktu itu tetap beliau laksanakan haji. Maka sekarang lihat seruannya Nabi Ibrahim, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lihat dari ini. Dahulu mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melihat adanya manusia ketika Nabi Ibrahim itu naik ke atas bukit untuk menyerukan orang-orang untuk datang haji. Ayo ibadah di Masjidil Haram ini, tidak melihat. Tetapi hari ini lihat, travel untuk berebutan jatah visa ini, kelingkungan kedutaan besar Saudi ini, mana yang harus didahulukan visanya. Orang berebut untuk datang haji, berebut untuk datang umrah. Jadi baru Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan jawaban dari seruannya Nabi Ibrahim oleh orang-orang itu hari ini, yaitu kerijalan, dia akan datang nanti kepada engkau dengan berjalan kaki, ma'ala kulli dhamir, dan nanti juga akan datang dengan menaiki kendaraan minggu di Fajin Amin, dari seluruh penjuru muka bumi yang paling sempit sekalipun akan datang. Nabi Ibrahim taat pada Allah, melakukan seruan. Dan Nabi Ibrahim tidak berkecil hati pada saat itu. Sedikit yang datang, bukan sedikit yang datang, tidak ada yang datang pada saat beliau menyampaikan ini. Tetapi kita lihat hari ini Allah wujudkan dari seruannya Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim itu membangun masjid, apa yang beliau lakukan? Wa in yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ingat ketika Nabi Ibrahim itu meninggikan tiang bangunan Ka'bah itu bersama dengan Nabi Ismail, setiap kali meletakkan batu untuk meninggikan itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Dari sini Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, membangun masjid, memakmurkan masjid ini hendaknya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan-tujuan selain Allah. Kalau kita membangun masjid dan kemudian memakmurkan masjid tujuannya bukan selain Allah, kecewa kita. Kecewa kenapa? Harapan saya bangun masjid ini supaya donatur banyak. Nanti Allah jadikan gak ada yang mau donasi dari masjid, salah niat. Karena tujuannya bukan untuk Allah. Nah, ini Nabi Ibrahim ketika membangun Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Satu batu diletakkan, terimalah dari kami, terimalah dari kami. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ke atas Sami'un Alim. Nah, di sini sunahnya Bapak Ibu sekalian, ketika membangun masjid itu, jadi bagi yang menyumbang, saya menyumbang
besinya. Nah, ketika nyumbang besi, orang tanah taqabbal minna, ucapkan, ya Allah terimalah ini dari kami, ini untuk masjid kamu, bukan untuk pamer. Bahwasanya saya termasuk yang paling banyak donasi di masjid. Tidak demikian. Tetapi dalam membangun masjid kita minta Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya dalam membangun masjid ini yang Allah Subhanahu wa taala terima adalah dari hasil-hasil yang halal. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, la yaqbalu Allahu shadaqatan min hulul. Nabi SAW bersabda, Allah itu tidak menerima sedekah dari hasil hulul. Hulul itu hasil kecurangan. Jadi upaya-upaya yang curang ini tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat pembangunan Ka'bah Baitullah, orang-orang kafir Quraisy itu kan saudagar kaya, tetapi ada bagian dari hasil mata pencaharian mereka yang haram. Ketika diletakkan batu itu di Ka'bah, batu ini menolak untuk diletakkan di situ. Artinya Ka'bah itu seolah-olah menolak, jadi loncat itu batu. Maka salah seorang dari tokoh Bani Makhzum ketika itu berteriak mengatakan, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, jangan ada di antara kalian yang memasukkan harta-harta buruk kalian itu untuk membangun Baitullah. Akhirnya orang-orang Quraisy pada saat itu tidak berani memasukkan harta mereka untuk membangun Ka'bah dari hasil pelacuran mereka. Mereka punya bisnis pelacuran. Orang-orang kafir Quraisy sudah biasa itu melacurkan budak-budak itu untuk meraih keuntungan duniawi. Hasil dari ribanya mereka berriba-riba, pinjam utang, terus kemudian bayarnya nanti berlipat ganda gitu. Kalau belum bisa bayar ini ya kita akhirkan sebulan, tapi nanti bunganya gede lagi. Itu riba jadinya biasa banyak duitnya. Kalau masa banyak duit, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak terima itu. Oleh karena itu pada saat pembangunannya Ka'bah oleh orang-orang Quraisy, bangunan Ka'bah itu tidak sempurna. Kenapa kalau tidak sempurna? Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah itu persegi panjang. Kalau lihat di televisi itu kan di Ka'bah itu ada Hijr Ismail kan, yang setengah lingkaran itu. Itu di masa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membangun itu jadi satu dengan Ka'bah, nyambung itu. Jadi nggak terpisah seperti saat ini. Siapa yang memisah itu? Quraisy. Nabi Ibrahim bangun itu jadi satu, itu nyambung. Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu bersambung dengan Ka'bah sehingga Ka'bah itu bentuknya memanjang. Pintunya ada dua, pintu masuk yang sekarang, kemudian satu lagi pintu itu di Hijr Ismail untuk pintu keluar. Nah, pada saat Nabi Muhammad umurnya itu 35 tahun terjadi banjir besar, rusak bangunan Ka'bah. Ketika bangunan Ka'bah rusak harus direnovasi. Ketika harus direnovasi, mereka kan membutuhkan uang banyak, tetapi yang diterima sama Allah yang halal. Duit halal mereka sedikit, sehingga hanya bisa untuk membangun segi tempat yang sekarang ini saja, makanya dipendekkan. Dan Hijr Ismail tidak berhasil mereka tinggikan, karena sampai situ saja duit halal mereka pada saat. Nah, Nabi mengatakan pada saat Fathu Makkah, inna qaumaki asru bina'an. Ini kaum Anda ini wahai Aisyah, yaitu Quraisy, kata Nabi, mereka telah memendekkan bangunannya sehingga bangunan itu gak tinggi. Nah, ini berkenaan dengan masjid yang pertama dan dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian dibangun ulang oleh orang-orang Quraisy.
ini keutamaan untuk memakmurkan masjid dan kemudian membangun dan memakmurkan masjid. Keutamaan yang pertama adalah ini adalah tugasnya para nabi. Jadi anda yang jadi pengurus masjid ini sebenarnya sedang mewarisi tugas mulia dari para nabi dahulu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, mereka yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang beriman saja. Ini bisa dilihat nanti dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-18. Allah berkata, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang memakmurkan masjid itu. Wa aqamus shalah, dan hanya orang-orang yang mendirikan sholat yang dapat memakmurkan masjid itu. Wa atas zakat, dan mereka menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kepada apapun, suatu apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka inilah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi sifatnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanya ini. Ciri-cirinya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian senantiasa mendirikan sholat dan senantiasa menunaikan zakat, dan tidak khawatir dengan resiko apapun. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan cemoohan orang. Selama yang dia lakukan ini untuk Allah, dia laksanakan terus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kali ini saya akan memberitahu bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan itu ketika memperluas bangunan masjid Nabi itu dicemooh orang, dikatai apalah gitu. Hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Ubaidullah Al-Khawlani, ini salah seorang muridnya Sayyidina Utsman bin Affan. Annahu sami'a Utsman bin Affan. Ubaidullah ini mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Inda qaulin nasi fi dinina bana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mengatakan untuk menanggapi cemoohan orang ketika beliau membangun masjid Nabi, memperluas masjid Nabi. Jadi kalau hari ini netizen, cemoohannya netizen. Pada saat itu belum ada netizen, tapi orang-orang sudah mencemooh kebijakannya Utsman bin Affan untuk memperluas masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Utsman, "Innakum aktsartum." Kalian itu banyak ngomong gitu. Terlalu banyak ngomong, terlalu banyak komentar. Silahkan kalian komentari aku dengan komentar apapun, silahkan. Mau banyak sekalian. Aku hanya menjalankan apa yang dahulu disabdakan oleh Rasulullah. Wa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man bana masjidan," barang siapa yang membangun masjid. Pada Bukair, salah satu dari perawi hadis ini menyampaikan, "Hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajh Allah." Yang saya yakin bahwasanya Utsman ketika itu menyampaikan ada tambahan dalam hadis itu adalah yabtaghi bihi wajh Allah. Barang siapa yang membangun masjid dengan niat untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka yang semisal yang dia bangun itu akan Allah bangunkan bagi dirinya nanti di surga. Artinya banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah nanti di surga. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita kan mungkin gak kebayang nanti di surga itu gimana. Ada nggak nanti kalau sudah masuk surga tapi dalam surga tidak dapat rumah, tinggalnya di bawah pohon ketemu gitu aja di salah satu pohon surga tapi tidak punya rumah gimana? Jadi mau gimana sama bidadari
Khattab. Kita di sana di surga, tapi rumah kita itu kayak apa? Rumah kita ini gimana? Mau dapat rumah di surga yang gentengnya bocor, gitu kan? Atau apa? Tapi di surga nggak ada yang susah. Di surga tidak ada yang susah. Kalau kesusahan kayak di dunia ini, genteng bocor, gitu kan, itu kesusahan di dunia, tapi di surga nggak ada. Tetapi yang ada di surga nanti, boleh jadi kita iri gitu sama orang yang rumahnya lebih bagus daripada. Bagus sih, bagus rumah kita gitu kan. Mungkin saja kita nanti akan melihat, menyayangkan kenapa yang sana rumahnya lebih bagus. Nah, boleh jadi yang rumahnya lebih bagus itu di dalam raih keridhaan Allah pada saat di dunia ini dia lebih giat, lebih sungguh-sungguh. Nah, di sini menunjukkan kesungguhannya Sayyidina Utsman bin Affan untuk memperoleh rumah di surga nanti dengan membangunkan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperluas masjid Nabi pada masa pemerintahan beliau karena dia juga tidak cukup lagi. Akhirnya diperluas oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sampai di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, silakan jika ada yang ditanya berkenaan dengan hal ini. Mungkin terakhir ini saya sampaikan, di antara keutamaan untuk memakmurkan masjid, di antara bentuk memakmurkan masjid itu adalah menjadikan masjid ini bersih. Ini yang diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dari Al-Tahira Baiti. Hendaknya kalian berdua itu bersihkan rumahku. Lil-Qa'idin, bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Menjadikan mereka nyaman beribadah. Jadi intinya membersihkan masjid termasuk bagian dari memakmurkan masjid, yaitu menjadikan orang itu nyaman ibadah di masjid. Ini tugasnya Nabi Ibrahim dan tugasnya Nabi Ismail. Nah, di masa Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang berkulit hitam. Rasulullah itu tidak mengenal namanya siapa, tetapi yang dikenal oleh Nabi SAW, orang ini punya kebiasaan nyapu masjid. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna aswada rajulan, ada seorang yang hitam, rajulan aw imra'atan. Ini perawinya di sini ragu-ragu apakah dia laki-laki atau perempuan. Karena yaqulu fil masjid yaqumul masjidah, dia di masjid itu selalu kebiasaannya menyapu masjid, membersihkan masjid. Famata, kemudian orang ini wafat, meninggal. Walam ya'lam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bimautihi. Rasulullah tidak tahu bahwa orang ini sudah wafat. Kata kalau dzata yaumin, ada yang mengabarkan bahwasanya fulan yang biasanya nyapu masjid wafat. Kemudian Nabi menanyakan tidak demikian. Nabi itu bertanya gitu, di satu hari ketika nggak lagi melihat orang hitamnya tadi yang biasanya nyapu masjid, kok nggak kelihatan lagi. Maka ada dari insan, orang itu kemana sekarang? Biasanya saya lihat dia nyapu masjid. Kalau mana ya Rasulullah, dia udah wafat, ya Rasulullah. Orang tersebut sudah wafat. Pada ada ini, kenapa kok Anda tidak memberitahu saya kalau dia sudah wafat? Maka innahu kana kadza wa kadza, diceritakan demikian. Qala fahaqahu sya'nahu, seakan-akan sahabat itu menganggap rendah orang tersebut. Jadi dianggap status sosialnya itu rendah, mungkin karena hitam, karena jadi dianggap kurang berharga gitu kan. Tapi ternyata di hadapan Nabi SAW orang ini punya derajat yang tinggi gitu kan. Dimuliakan oleh Nabi. Nabi nyatakan apa? Fadulluhi ala qabrihi, tunjukkan kuburannya mana. Fa'ataqabbahu fasalla alaihi, didatangi kuburannya dan Nabi menyolatkan sholat jenazah di kuburannya itu setelah dikuburkan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat jenazah itu masih boleh dilakukan meskipun mayat itu sudah dikuburkan, tetapi tidak wajib
jemaah sekalian, jika ada hal yang ditanyakan berkenaan dengan bahasan kita malam hari ini atau perkara yang kami persilakan. Ya, begitu. Terima kasih. Pertanyaannya masalah masjid. Masjid ini kategorinya masjid itu seperti apa? Masjid, kemudian ada mushola, langgar, surau. Yang langgar bisa dikatakan masjid juga kah? Atau surau itu dikatakan masjid bisa kah? Ya, ini pertanyaan kategori masjid itu yang seperti apa? Dalam budaya kita ada namanya langgar, itu apakah masjid juga? Dalam budaya kita ada surau, apakah itu masjid juga? Ini yang demikian ini di masa Nabi semuanya hukumnya hukum masjid. Nah, kalau di masa Nabi ini dikenalnya dengan Masjidul Hayy atau Masjid Qamilah. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan mereka berdua, bahwasanya Nabi memerintahkan untuk membangun masjid tidur. Amar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bibina'i masajid tidur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di Dur. Dur itu dusun kampung. Dusun perkampungan di masa Nabi itu dihuni oleh kabilah. Jadi tidak terdiri dari berbagai suku, tetapi terdiri dari satu suku saja, satu kabilah saja. Ini di beberapa daerah di Kalimantan ini biasanya seperti itu, satu gang itu keluarga semua kita. Biasanya seperti itu. Dan ketika masih ada keluarga yang disepupuan sama yang sana, itu satu masjid itu di masa Nabi. Nah itu kalau di masa Nabi karena masih ada ikatan keluarga ini, itu mereka ikatannya masih satu kabilah. Itu masing-masing kabilah ada masjid, satu masjid. Maka di masa Nabi dikenal masjid Bani Salimah. Itu masjid yang kabilah Bani Salimah yang sekarang dikenal menjadi masjid Qiblatain. Di masa Nabi itu ukurannya sama dengan langgar kita, masjid Qiblatain itu, karena tidak dipakai sholat Jumat. Yang dipakai sholat Jumat itu hanya masjid Nabi, masjid Nabawi. Dia dipakai sholat Jumat pada saat itu, dan orang-orang yang dari berbagai kabilah dia nanti kumpul di masjid Nabi. Nah, pada masa itu masjid yang ditegakkan untuk sholat Jumat itu disebut dengan masjid jami, Masjidul Jami. Hukumnya dia sebagai masjid sama, hanya saja masjid yang besar itu digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk kapasitas sholat yang lebih besar jumlah jamaahnya. Adapun masjid-masjid kampung itu digunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sebagai apa? Sebagai keringanan bagi masing-masing kabilah ketika menegakkan sholat 5 waktu, mereka tidak perlu jauh-jauh ke masjid Nabi. Nah, meskipun demikian, nanti ada sebagian dari penduduk Madinah yang tinggalnya itu di kabilah paling jauh, mereka lebih memilih untuk tidak sholat di masjid kampungnya, justru mereka memilih untuk sholat di masjid Nabi. Dan nggak pernah absen gitu loh. Mereka nggak pernah absen untuk sholat di masjid Nabi, meskipun di kampungnya sudah ada masjidnya, ada yang demikian. Nah, jadi semuanya kita namanya masjid budaya kita
kita saja yang menamakannya surau, langgar dan lain sebagainya. Nah, di masa Nabi itu disebut dengan Masjidul Dur atau masjid yang qamilah atau Masjidul Hayy. Hayy itu pecahan dari qamilah. Hayy itu pecahan dari qamilah. Nanti hukumnya sama, digunakan untuk sholat 5 waktu gitu kan. Nah, kalau yang di kantor-kantor itu biasanya disebut dengan musola saja, tidak digunakan untuk sholat 5 waktu. Biasanya kalau di kantor, karena kalau malam tidak ada orang di situ, tidak ada orang, itu tetap hukumnya adalah hukum masjid. Nanti salah satu dari beberapa sholat itu tidak digunakan untuk sholat, tetapi hukumnya itu tetap hukum masjid, karena hukum masjid ini dipatok berdasarkan niat membangunnya. Ketika sudah diniatkan petak ini itu untuk ibadah masjid, maka ini adalah masjid. Ketika itu sudah terbangun, patokannya adalah bangunan dari masjid tersebut. Jadi Allah Ta'ala itu mungkin jawaban saya yang lain. Gak ada, kita cukupkan. Satu lagi. Kalau sudah dinyatakan masjid, umpamanya Masjid Babu Salam, kalau tidak dilaksanakan sholat 5 waktu, itu ada konsekuensinya kan, ada dosanya kan di situ. Iya. Soalnya kan kalau di sekolah, ini kan sekolah kayak Kordoba, sampai tanggal 2 tidak ada sholat berjamaah di situ kan, sampai berapa hari, maka sudah dinyatakan masjid itu. Iya, iya. Sekolah contohnya itu seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau keadaannya memang tidak ada masyarakat yang di situ, tidak ada penghuninya, tidak ada konsekuensi dosa. Tetapi ketika sudah dibangun masjid dan masjid itu ada masyarakat yang bermukim di sekitar masjid dan masjidnya tidak dilaksanakan sholat, itu tidak ada yang sholat 5 waktu di situ, satu kampung berdosa. Karena ini salah satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Muhadzab itu, bahwasanya yang beliau kuatkan sebagai mazhab Imam Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung yang bermukim di sekitar masjid itu tidak ada yang menjalankan sholat berjamaah di masjid itu, gitu kan, nggak diserukan azan, nggak dikumandangkan iqamah, maka satu kampung itu berdosa dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, adapun pada kasusnya masjid seperti masjid SD, masjid kantor dan lain sebagainya itu tidak didirikan sholat berjamaah di situ karena memang keadaannya nggak ada yang bermukim di sekitar itu, gitu loh. Karena niat awal didirikannya itu untuk menampung jamaah yang mana mereka adalah guru dan murid. Nah, artinya pada saat liburan tidak ada guru dan murid, itu dianggap sebagai kampung yang kosong, gitu. Kalau kampung yang kosong, tidak ada kewajiban yang bukan penghuni di situ untuk mengisi masjid itu. Jadi insya Allah kalau yang untuk kasus itu karena keadaannya memang tidak ada yang menghuni, tidak ada yang bermukim di sekitar masjid tersebut, jadi kepala sekolah selamanya yang berdosa insya Allah, karena memang keadaannya demikian. Dan kepala sekolah itu tak mungkinnya nanti rumah, maka lebih wajib untuk melaporkan masjid yang berada dekat di rumahnya kepala sekolah dan rumahnya gurunya, gitu kan. Syukur-syukur kalau kompleks sekolah itu di sampingnya itu ya perumahan guru, gitu. Syukur-syukur kalau ada sekolahnya kayak gitu. Kalau yang saya lihat seperti di SD Al-Firdaus di mana yang hitam itu kan guru-guru kepala sekolah ada yang tinggalnya dekat masjid SD itu dia ada jamaahnya terus, karena di situ juga ada
masjid SD itu juga menjadi masjid kampung. Nah, yang lebih baik juga seperti itu kalau masjid sekolah ini juga dibuka untuk umum gitu, sehingga nanti ada yang hadir. Alhamdulillah di IAIN seberang sana itu kan masjid sudah ketika sudah dibuka untuk umum, meskipun nanti mahasiswa itu ada liburan dan ada orang-orang yang berada di sekitar komplek itu, silakan untuk bisa hadir di masjid tersebut. Jadi kita upayakan memang masjid ini terbuka untuk semua agar selalu ramai, selalu makmur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, baik, cukup atau masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Ataupun nanti yang manfaat yang saya dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya berharap menjadi obat amal soleh kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya kita untuk mempelajari agama Allah ini dan upaya kita untuk memakmurkan masjid Allah ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dianugerahkan istiqomah untuk khidmah kepada agama Allah ini melalui masjid Allah ini, dan kita termasuk di antara yang Allah sebutkan dalam ayat surat At-Taubah tadi, bahwasanya kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjid Allah. Karena yang memakmurkan masjid Allah ini, Nabi SAW sampaikan dalam salah satu hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan naungan nanti di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nah, sekali lagi itu di hari mahsyar. Salah satu dari 7 golongan ini kata Nabi adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya itu selalu rindu, terpaut, terikat untuk ke masjid terus, rindu untuk panggilan azan, rindu untuk datang ke masjid. Nah, ini mudah-mudahan kita